Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah, tetap setia di, mata kuliah ini, di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Nah, sekarang kita bertemu lagi di pertemuan yang kedua, yaitu membahas tentang uang dan kebijakan moneter. Nah, kayaknya kemarin ada beberapa yang sudah menanyakan, "Sebenarnya kebijakan moneter itu apa sih, Bu?" Gitu. Nah, sekarang di sini kita akan bahas apa itu sebenarnya kebijakan moneter dan kenapa dia dijadikan satu dalam pembahasan dengan, kaitannya dengan uang. Oke, kita mulai ya. Oke, dari pengantarnya sendiri, kita akan mengenal, salah satunya adalah transaksi yang berkaitan erat dengan yang namanya uang. Uang itu kan kita tahu itu sebagai, alat tukar atau mungkin, bisa dibilang salah satu cara agar kita bisa bertransaksi dengan orang lain. Nah, di masa lampau itu sendiri masyarakat itu kan belum mengenal uang, tetapi sudah ada barang atau jasa yang dibutuhkan yang tapi itu mereka kayak menghasilkan sendiri gitu. Sementara di era modern kayak sekarang ini itu kayak kita pasti susah banget gitu ya kalau mau misalnya memproduksi barang atau jasa sendiri gitu. Misalnya salah satu contohnya gini, kita tuh butuh banget gitu sama HP, sama laptop, apalagi kayak gini lagi, semuanya serba online. Kita nggak mungkin dong mau ngerakit laptop sendiri atau HP sendiri. Nah, salah satu caranya otomatis ada sebuah perusahaan yang, mereka menjual lalu kita membeli dan salah satu, caranya itu kan kita pasti pakai uang gitu kan untuk membelinya itu sebagai salah satu alat transaksi itu sendiri. Nah, semakin maju peradaban sebuah masyarakat di mana orang tidak mampu lagi akhirnya memproduksi hal-hal karena gini, kebutuhan kita tuh makin hari itu pasti makin meningkat gitu kan. Kalau mungkin dulu masa lampau banget nenek moyang kita tuh, mungkin tidak membutuhkan barang-barang elektronik. Salah satu contohnya mungkin televisi. Televisi aja kayaknya sekarang tuh udah makin ditinggalin gitu. Kita lebih asik nonton di YouTube pakai smartphone atau gadget kayak gitu, kayaknya lebih asik gitu karena lebih, apa ya, bisa dibawa ke mana-mana gitu, mobilitasnya tuh lebih tinggi gitu. Terus, orang itu tidak mampu lagi memproduksi barang atau jasa yang mereka perlukan itu secara sendiri gitu ibaratnya. Terus akhirnya mereka melakukan barter. Nah, satu contohnya pasti teman-teman udah apa ya, ibaratnya paham banget lah barter itu kayak gimana gitu. Kalau misalnya saya tuh zaman dulu nanamnya jagung gitu, tapi saya juga perlu beras, otomatis saya akan membarterkan, jagung saya ini dengan orang-orang yang mereka memproduksi beras gitu di pertaniannya. Nah, kelemahannya si barter ini akhirnya kan mereka menemukan tuh gitu kan kesulitan kebutuhan atau double coincidence of want. Jadi kayak misalnya kita masa iya sih mau barter emas sama padi itu, banyaknya tuh seberapa gitu. Misalnya kayak emas 1 kilo itu setara dengan padi 1 ton ataukah bagaimana, itu kan nggak ada ukurannya yang jelas gitu. Terus kesulitan juga menyimpan barang yang akan ditukarkan gitu. Misalnya kayak kalau misalnya harus bertukarnya dengan batu gitu kan, susah juga tuh nyimpennya gimana ya, mau nyimpen batu gitu. Terus barangnya itu nggak tahan lama, misalnya produk-produk, pertanian gitu kan, mereka pasti, ada di suatu masa mereka akan busuk kayak gitu. Karena mereka kan, barang-barang ini ya, maksudnya kayak yang dihasilkan oleh alam, ibaratnya seperti makhluk hidup yang mereka pasti kayak punya, waktu hidupnya gitu. Mereka bisa hidup, bisa seger, dan nanti mungkin bisa mati gitu atau busuk. Seperti itu. Terus kesulitan menentukan nilai tukarnya, seperti yang saya jelaskan tadi misalnya, 1 gram emas itu setara berapa kilokan padi, seperti itu kan kurang jelas ya. Jadi, apa namanya, untuk nilai tukarnya itu seperti apa. Lalu akhirnya ditemukanlah, sebuah alat transaksi baru pada saat itu berupa yang namanya uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang itu didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran hutang. Jadi untuk di kehidupan modern sekarang ini, selain kita tuh bisa beli barang, kita bisa membeli jasa, kita itu juga bisa, menyimpannya sebagai aset atau dibelikan properti atau dibelikan aset yang lain atau mungkin teman-teman zaman now pasti kayak, banyak banget yang
ini main saham mungkin seperti itu atau, teman-teman yang sedang mempelajari pasar saham, kayak gitu kan. Terus salah satunya juga fungsinya untuk, membayar hutang gitu. Lalu, uang pun juga sebenarnya punya kriterianya gitu ya, sebagai jaminan, disukai umum gitu. Kayaknya siapa sih yang nggak suka uang gitu. Sebenarnya karena memang semuanya alat transaksinya menggunakan uang. Jadi mau tidak mau manusia itu kan harus punya uang gitu untuk bertahan hidup. Dan nilainya tuh lebih stabil dibandingkan seperti tadi misalnya kita, apa namanya, menukarkan berapa gram emas dengan padi atau berapa kilo padi dengan berapa kilo jagung, itu kan nggak ada nilai kesetaraannya. Nah, kalau sekarang kan misalnya sudah ada, nilainya sendiri-sendiri gitu, misalnya 1 gram emas itu setara dengan 900.000, 1 kilo padi itu misalnya setara dengan 20.000, 1 kilo jagung itu setara dengan 5.000, kan seperti itu akan lebih stabil dan kita lebih mudah untuk menentukan berapa banyak uang yang kita berikan untuk mendapatkan barang tersebut gitu. Terus lebih mudah disimpan apalagi sekarang kita udah mengenal bank, terus, aksesnya itu lebih mudah sekali dan bank itu kan pasti kayak punya cabang di mana-mana, lebih dimanjakan lagi kita punya mobile banking, internet banking, itu enak banget gitu kan, ibaratnya kalau saya pribadi tuh kayak bersyukur banget hidup di sekarang ini, saya nggak pernah bayangkan gimana orang-orang dulu tuh nyimpen uangnya tuh seperti apa, bahkan mungkin nenek-nenek kita tuh masih kayak, nyimpen uang di bawah kasur lah atau di dalam bantal gitu yang mungkin, waktu zamannya beliau-beliau dulu itu adalah tempat yang paling aman gitu. Padahal kalau sekarang mungkin kalau lebih amannya kan kita akan simpan di bank gitu kan, terus lebih mudah dibawa, apalagi sekarang tuh ada uang-uang versi digital, itu kan lebih gampang banget kayak teman-teman pakai, produknya Link aja atau pakai OVO, pakai Dana, itu kan seperti itu ya. Sekarang tuh kayak ibaratnya kalau kita ke mall nggak bawa uang cash itu ya udah bisa debit, bisa bayar pakai Link aja atau apa, itu enak banget gitu kan. Terus lebih mudah dibagi transfer sekarang lebih gampang lagi kalau misalnya kita sekolah di luar kota atau mau, beli barang deh, mau beli, ibaratnya di marketplace gitu. Nah, pengirimannya tuh dari luar kota, itu kan gampang banget tuh. Kita langsung aja transfer, udah selesai, terus kita tinggal tunggu aja barangnya, kayak gitu. Terus nggak mudah rusak karena mungkin salah satunya juga faktor ada bahannya ya, kan uang itu dibuat dengan kertas khusus, nggak kayak kertas yang biasa yang misalnya kena air itu langsung robek atau ibaratnya tuh dia tuh, lebur gitu kan. Kan enggak, kertasnya untuk mencetak uang tuh, ada sendiri dan itu pun juga karena seiring berjalannya waktu, nah, akhirnya, perusahaan yang mencetak uang ini akan menemukan bahan yang sangat pas untuk, mencetak uang itu seperti apa agar tidak mudah rusak, seperti itu. Dan pasokannya harus elastis. Ibaratnya tuh kayak, selalu ada gitu loh, maksudnya, pasokan uang itu kan uang itu kan selalu dicetak gitu kan. Jadi kita tuh selalu ada nominal uang yang beredar di masyarakat. Nah terus, fungsi dari uang itu sendiri, uang ini punya fungsi asli dan fungsi turunannya. Nah yang pertama itu ada fungsi asli. Nah fungsi aslinya uang tuh sebenarnya kayak gimana sih? Nah kita tuh, harusnya mengenal uang itu kan sebagai satuan hitung, terus alat transaksi, dan penyimpanan nilai. Seperti salah satunya gini, uangnya tuh nggak hanya disimpan gitu, tapi kita belikan, misalnya kita belikan aset, kita punya tanah atau emas gitu ya. Nah itu tuh kalau kita lagi butuh uang kan bisa dijual, terus kita dapat uangnya lagi. Nah, itulah salah satu sebenarnya, apa ya, mendeskripsikan sebagai uang itu sebagai penyimpan nilai, seperti itu. Dan dengan adanya uang akhirnya kita tuh tahu nilai-nilainya barang-barang tertentu gitu. Misalnya kalau beli laptop itu sekian juta, kalau misalnya beli handphone atau smartphone itu sekian juta gitu. Itu kan nilainya kan berbeda-beda. Nah, disitulah uang itu berfungsi sebagai penyimpan nilai itu sendiri. Nah, fungsi turunannya dari 3 fungsi aslinya itu, yang pertama adalah sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi kalau misalnya kita pakai uang di sebuah negara, otomatis kalau di Indonesia pakai rupiah ya, kalau di Malaysia tuh harus pakai ringgit kayak gitu. Nah, kalau misalnya di Europe pakai euro, kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya uang, apa, misalnya kita lagi di Eropa, terus kita nggak punya uang euro, otomatis kita harus, nukerin dulu uangnya. Kalau enggak kan otomatis, alat pembayaran kita
Misalnya kita bawa rupiah ke sana, sebanyak apapun uang kita itu nggak akan jadi alat pembayaran yang sah, karena di sana regulasinya kan harus pakai euro, kayak gitu. Nah, yang kedua ada uang sebagai alat pembayaran hutang, ya ini kayak definisi, maksudnya definisi, selayaknya aja sih pembayaran hutang. Kalau misalnya kita punya hutang di bank atau hutang di, perorangan pun kita kan pasti membayarnya pakai uang gitu, seharusnya seperti itu. Lalu sebagai penimbun kekayaan. Nah, salah satunya, kalau kita punya aset gitu, uang uang kita banyak, terus kita belikan aset gitu, salah satunya mungkin, ke tanah atau ke emas atau ke properti, seperti itu. Terus uang sebagai alat pemindah kekayaan. Nah, itu hampir hampir sama sih kayak, maksudnya divisualisasikannya uangnya kita tuh kayak gimana gitu. Misalnya saya punya uang 1 miliar gitu. Nah, pemindah kekayaannya nilainya tuh akhirnya nggak hanya uang aja gitu, misalnya saya belikan mobil, saya belikan rumah, akhirnya kan pindah tuh dari nilainya dari yang uang, uang yang secara konkret akhirnya tuh pindah ke, bentuknya bentuknya tuh sebagai aset atau sebagai, alat transportasi yang kita butuhkan, seperti itu. Nah, terus yang terakhir ada uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi ini sendiri bisa kita definisikan contoh sederhananya mungkin kalau di masyarakat seperti kita adalah jual beli. Jadi semakin banyak transaksi yang terjadi, semakin tinggi daya beli masyarakat, itu akan sangat berdampak di ekonomi sebuah negara, seperti itu. Makanya kadang kita kan, banyak banget tuh kampanye-kampanye, "Ayo, ini beli produk UKM atau beli produk asli Indonesia." Nah, seperti itu adalah sebenarnya adalah salah satu contoh bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong kegiatan ekonomi dan yang pasti itu adalah hasil dari negeri kita sendiri. Lalu selanjutnya ada jenis uang berdasarkan nilainya. Eee, Jenis uang berdasarkan nilainya ini misalnya, ini kan yang pertama ya, yang pertama itu adalah oke, selanjutnya, kita akan belajar tentang jenis uang berdasarkan nilainya. Nah, yang pertama bernilai penuh, salah satu contohnya gini, bernilai penuh itu adalah bagaimana si uang tersebut ini nilainya itu bahan yang dia gunakan, itu tuh sama dengan nominal yang tertera di uang tersebut. Misalnya gini, logam, uang-uang logam itu misalnya, uang logam ini dibuat memerlukan misalnya ya, ini misalnya bahannya itu adalah aluminium gitu ya, yang diperlukan adalah, kayak 0,0025 gram aluminium. Nah, setara dengan Rp1.000. Nah, itu nilai yang tertera nilai yang akan tertera di uang itu saat dicetak itu ada Rp1.000. Nah, itu sama dengan dia bernilai penuh. Nah, bernilai tidak penuh yang kedua ini contohnya adalah misalnya uang kertas nih. Kertasnya itu sebenarnya kalau beli itu nggak sampai 100.000, tapi dia di-print, print-nya uang secara physically-nya itu dia bernilai 100.000. Nah, makanya nilai ini bisa jadi bernilai penuh lebih dari mohon maaf, maksud saya bernilai tidak penuh itu karena nominalnya yang tertera di dia itu lebih dari bahan yang dia gunakan. Nah, seperti itu. Jadi dia tuh kayak bernilainya tuh lebih gitu, padahal kan itu hanya kertas dan mungkin kertas itu harganya nggak sampai 100.000 seperti itu contohnya. Lalu selanjutnya jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Nah, yang pertama ada uang kartal. Uang kartal ini berlaku dan digunakan di seluruh lapisan masyarakat, nominalnya sudah tertera. Nah, ya uang-uang yang biasanya kita bawa itu sebagai apa ya, uang cash mungkin ya kalau kita sebutnya gitu sekarang. Terus nominalnya itu sudah tertera, kalau ada yang 1.000, 10.000, 50.000 dan terbatas, ya sudah sebatas itu saja, nilainya gitu. Dan itu dijamin oleh pemerintah selama kita menggunakan uang rupiah di Indonesia. Terus ada kepastian pembayaran seperti yang tertera di nominal. Jadi kalau misalnya kita beli, barang dengan harga 100.000 ya udah uangnya tuh 100.000 itu tuh sama nilainya akhirnya. Terus yang kedua ada bentuknya itu uang giral. Nah, uang giral ini berlaku dan hanya digunakan di kalangan masyarakat tertentu. Nah, uang giral ini kan salah satu contohnya tuh kayak
kita pakai giro gitu kan. Itu tuh nggak ada nominal maksud saya nggak ada physically uangnya gitu, tapi dia tuh kertas itu berharga. Misalnya kalau kita cairkan atau untuk pembayaran tertentu yang bisa menerima giro, itu bisa gitu kita bayar pakai itu gitu. Jadi memang memang sih nggak semua orang pakai itu kan tergantung keputusan dan tergantung kebutuhan dari masing-masing orang. Mungkin misalnya dia terlalu beresiko untuk bawa uang banyak, akhirnya dia bawa kertas giro aja gitu, nanti yang bisa misalnya dicairkan. Atau misalnya dia lagi bisnis ke mana gitu ya, biar, ya itu tadi sih sebenarnya kayak mengurangi resiko aja gitu. Terus pakai uang giro, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan tertentu yang menuntut dia harus memakai giro kayak gitu. Terus nominal harus ditulis terlebih dahulu sesuai dengan kebutuhan dan nominalnya itu tidak terbatas. Nah ini tergantung dengan, eee, konse apa, bagaimana dia dan banknya itu memiliki kesepakatan, seperti itu. Dan dijamin oleh bank, jadi yang mengeluarkan kertas gironya itu dari bank yang dia tunjuk sebagai atau yang dipercaya untuk mau mengambil, uang secara giro itu tadi. Terus belum ada kepastian pembayaran, termasuk dari beberapa hal yang termasuk lembaga yang mengeluarkannya. Jadi kayak lebih, apa ya, kita kan kan nggak nggak menutup kemungkinan mungkin kita bisa beli giro beli pakai giro di barang-barang tertentu gitu. Kalau misalnya kita mau beli sayur nih, di ibu-ibu sayur yang sering lewat di rumah kita, kan kita juga nggak mungkin pakai giro gitu kan, karena orangnya pasti juga, "Ya ngapain saya harus nerima uang giro, nanti saya, harus ke bank lagi untuk mencairkan." Kan mungkin dia akan lebih prefer kalau kita kasihnya uang cash gitu kan lebih enak. Jadi semuanya itu sebenarnya sesuai dengan kebutuhannya kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang sistem moneter. Nah, sistem moneter itu seperti apa sih? Nah, yang pertama itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini adalah kebijakan dari otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian agregat moneternya itu sendiri. Nah, moneter itu sendiri sebenarnya apa sih? Sebenarnya itu moneter itu adalah uang itu saat dia beredar, saat dia menjadi uang primer, atau saat dia juga menjadi kredit di perbankan untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang kita inginkan bersama. Nah, jadi sebenarnya ya kalau mau tanya sistem moneter itu seperti apa sih, Bu, gitu. Jadi sistem moneter itu adalah sistem yang dipegang oleh bank sentral dan bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Karena mereka itu yang mengawasi dan, apa ya istilahnya itu, memberikan ibaratnya tuh kayak, wadah yang harus diawasi perputaran uangnya tuh seperti apa. Nah ini uang ini mau dia berbentuk fisik, mau dia berbentuk yang beredar di seluruh masyarakat, ataukah uang primer, ataukah juga dalam bentuk kredit di bank-bank yang bisa mengeluarkan jasa kredit untuk, untuk orang-orang yang maksudnya yang mau mengajukan kredit, seperti itu. Nah, tujuan kebijakan moneter itu sendiri adalah yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat pertukaran dalam perekonomian Indonesia. Terus yang kedua, mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan likuiditas perekonomian dan stabilitas tingkat harga. Jadi, kebutuhan likuiditas perekonomian itu lebih ke banyaknya uang dan harganya itu tetap stabil. Mungkin kalau teman-teman yang ada di ekonomi pasti kayak paham kan tentang kayak inflasi, kalau misalnya kita tuh, terlalu banyak uang yang beredar itu seperti apa dampaknya nanti perekonomian di Indonesia itu sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau mungkin, logikanya kalau uangnya sebuah negara itu banyak banget, kita tuh kayak nggak gitu juga gitu kan, aturannya itu kan sudah diatur gitu kan, di apa, di prinsip-prinsip ekonomi itu sudah diatur seperti apa seharusnya. Makanya, di sistem moneter itu sendiri harus bisa mempertahankan keseimbangan antara likuiditas perekonomian dan kestabilitas tingkat harga. Jadi, harga yang ada di Indonesia, harga apapun itu tidak terlalu tinggi ataupun terlalu rendah dari daya jual dari harga barang tersebut gitu. Jadi itu memang harus, benar-benar dijaga keseimbangannya. Terus yang ketiga, ada distribusi likuiditas yang optimal dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dari berbagai sektor ekonomi. Nah ini, apa namanya,
samakan dengan kalau semuanya sudah seimbang, otomatis, pemerintah akan mengupayakan gimana sih cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Nah, ekonominya tuh biar, maju itu seperti apa gitu kan. Apakah daya jualnya harus ditingkatkan, apakah daya belinya harus ditingkatkan, apakah perputaran uangnya harus ditingkatkan, kan seperti itu. Nah, yang keempat ada membantu pemerintah melaksanakan kewajiban yang tidak dapat terrealisasi melalui sumber penerimaan yang normal. Nah, terus selanjutnya ada jenis kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif atau kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat atau permintaan masyarakat. Nah, ini salah satu contohnya tuh mungkin kayak waktu kita pandemi ini. Nah, waktu kita pandemi ini mungkin banyak juga berdampak dengan, orang-orang yang menjual barang ataukah menjual jasa gitu ya. Karena kita kayak di-lockdown terus kita nggak bisa ke mana-mana. Kadang kan kayak misalnya jasa-jasa tertentu itu jadi, menurun gitu loh peminatnya. Nah, itu bagaimana pemerintah itu pasti mengupayakan bagaimana sih caranya di era pandemi ini, peminatnya itu tetap bisa, minimal sama gitulah, tidak mengalami penurunan, jadi tidak merugikan si penyedia jasa tersebut gitu. Misalnya salah satu contohnya gini, misalnya di lembaga bimbingan belajar gitu ya, kan karena kita sekolah nggak boleh offline tuh. Nah, terus gimana sih mereka tuh tetap harus eksis padahal kan kita, biasanya harus lesnya tuh offline gitu. Kalau nggak dengan offline tuh mau gimana gitu, misalnya belajar. Sekolah pun juga seperti itu gitu kan. Akhirnya mau tidak mau mereka harus apa ya, mengeluarkan inovasi baru, mereka harus punya kelas online-nya sendiri. Kayak kita sekarang lagi belajar kelas online, kalau gimana caranya, kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan walaupun di era pandemi ini, walaupun semua orang ibaratnya di-lockdown, tapi kita tetap bisa melakukan rutinitas yang harus kita lakukan, seperti itu. Nah, kebijakan moneter yang kedua ada kebijakan moneter kontraktif. Itu kebijakan yang dilakukan saat perekonomian mengalami inflasi. Nah, ini biasanya ada regulasi-regulasi tertentu yang mungkin, mmm kita bisa pelajari di prinsip-prinsip ekonomi yang lebih lanjut nantinya. Nah, untuk, yang kontraktif ini mungkin akan ada pendalaman yang lebih lanjut, karena kalau misalnya di sistem moneter ini sendiri sebenarnya hanya mengenalkan, apa saja sih jenis kebijakannya dan secara garis besar aja. Mungkin nanti ada satu mata kuliah tertentu yang akan membahas ini, lebih detail lagi. Nah, selanjutnya ada bank sentral atau pemegang sistem moneter itu sendiri. Bank sentral di Indonesia otomatis hanya ada satu, yaitu Bank Indonesia. Nah, bank sentral ini berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 di tahun 99 adalah sebagai lembaga negara yang independen. Tujuan dari BI ini sendiri adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah itu sendiri. BI tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan bank umum. Nah, ini kemarin, sempat ada yang tanya ke saya kan, di kelas, "Kenapa sih Bu di BI itu kayak, nggak bisa kita ngajukan kayak kredit gitu?" Karena ya akhirnya saya jawab, karena memang mereka itu punya concern sendiri-sendiri, punya wilayahnya sendiri-sendiri. Jadi di sini Bank BI itu, tugasnya adalah gimana menyeimbangkan perputaran uang, ibaratnya seperti itu. Nah, untuk uang-uang itu sendiri yang apa ya, aktornya yang melakukan perputaran uang itu sendiri. Nah, itu tuh baru nanti berada di bank umum, di masyarakat, kan seperti itu. Nanti dibantu oleh bank umum, misalnya masyarakat mau mengajukan kredit. Nah, itu kita mengajukannya tuh ke bank umum. Nah, uang-uang ini yang mengawasi perputarannya adalah BI gitu. Jadi semuanya tuh sudah punya, apa ya, ibaratnya tuh kayak wilayah-wilayahnya sendiri gitu. Terus misalnya pengawas keuangannya itu ada OJK, seperti itu. Jadi, Bank BI. Jadi teman-teman jangan sampai mengajukan kredit ke BI ya, nanti, bisa ini, lucu aja jadinya, kan BI tidak menyediakan jasa untuk perkreditan, seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ambil kredit atau ambil apa ya, pinjaman itu biasanya ke bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Nah, status BI sendiri adalah bank sentral di Republik Indonesia ini yang merupakan lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah
dan atau pihak-pihak yang lain. Maksudnya kayak termasuk pejabat atau pejabat daerah kan kantor BI itu hampir ada di semua kota kan gitu. Jadi itu, tidak ikut campur masalah di BI. BI berkedudukan di ibu kota negara dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan luar wilayah negara RI jika dibutuhkan ya. Bank sentral itu sendiri secara harfiah adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Jadi, satu-satunya bank yang berhak untuk melakukan pencetakan uang satu-satunya adalah di Bank Indonesia untuk uang rupiah. Jadi teman-teman kalau misalnya ke luar negeri jangan lupa uangnya ditukar dulu, karena nanti, uangnya sebanyak apapun uang rupiah yang teman-teman bawa, otomatis tidak akan bernilai kalau kita melakukan transaksinya di negara lain. Karena setiap negara, mungkin secara umum akan punya regulasi seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah otoritas moneter. Otoritas moneter ini juga dipegang oleh Bank BI, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 99. Undang-undang ini bertujuan agar otoritas moneter dapat menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien melalui sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian. Jadi otoritasnya itu penuh dari Bank BI untuk perputaran uang, uang di bank umum ataupun uang yang ada di masyarakat. Nah, modal dari BI itu yang pertama, modal BI itu ditetapkan berjumlah sekurangnya 2 triliun dan harus ditambah sehingga menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter yang dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lain yang ditetapkan oleh Dewan Gubernur. Nah, ini Dewan Gubernurnya BI. Nah, seluruh kewajiban moneter ini adalah yang dimaksud ada perputaran uang itu sendiri di sebuah negara. Kewajiban moneter ialah kewajiban BI kepada masyarakat, bank, dan pemerintah yang terdiri atas uang kartal yang dia edarkan, saldo kredit rekening milik bank, milik pemerintah, dan milik pihak lain seperti simpanan pegawai yang tercatat di BI serta surat hutang yang diterbitkan oleh BI itu sendiri. Nah, tugasnya Bank Indonesia tuh ngapain sih, Bu? Gitu. Tugas Bank Indonesia itu secara, teori, dia tuh yang pertama adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter itu sendiri yang seperti saya sudah jelaskan di sebelumnya. Nah, itu yang kedua ada mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, kalau nggak ada uang otomatis kita mau bayar pakai apa dong kalau kita mengajukan kredit atau, mau membeli sesuatu. Lalu yang ketiga ada mengatur dan mengawasi bank. Jadi, jumlah dana di bank, misalnya di bank A, di bank B, di bank C itu sebanyak apa gitu. Apakah mereka itu sudah melakukan, apa ya, kesesuaian gitu. Ibaratnya kalau misalnya bank umum itu harus mempunyai modal sebanyak 30% atau minimal itu 1 M itu, apakah waktu diperiksa itu ada gitu. Jadi itu mengawasi hal itu juga gitu. Jadi kalau tidak ada tindak lanjutnya itu seperti bagaimana gitu. Oke, ternyata materinya sudah habis. Jadi teman-teman saya berterima kasih sekali kalau teman-teman sudah mengakses video pembelajaran ini. Apabila ada pertanyaan yang mau diajukan, silahkan ajukan di grup WA. Saya akan mencoba menjawab dan berdiskusi di grup WA-nya. Semoga, ilmunya kita sama-sama belajar, semoga ilmunya sama-sama kita dapatkan. Jangan lupa absen untuk teman-teman nanti, di e-learning-nya. Sekian dari saya mau ucapkan terima kasih banyak. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.